di situ aja. Stop dulu. Halo, assalamualaikum Mbak Jana. Waalaikumsalam. Iya Mbak, saya mohon maaf ya ganggu. Mbak Jana, ini kan ada dosen dari teknik mesin. Ini kayaknya tertarik untuk bikin pengabdian di sana. Nah, pengabdiannya itu karena mereka itu pernah punya sedang merancang mesin untuk roasting maggot. Nah, terus setelah itu juga pernah punya mesin pengolah sampah gitu, Mbak. Nah, ini kan kapan itu saya pernah ngobrol sama Mbak Jana ya. Terus Mbak Jana bilang kita mau Bu kalau dikasih pelatihan budidaya maggot dan lain sebagainya, karena kan sampah-sampah ikan di sana kalau nggak salah Mbak Jana pernah cerita sampah ikannya juga banyak banget di sana gitu. Iya. Nah, sedangkan yang saya tahu, saya udah cari-cari informasi, ternyata pakannya maggot itu yang paling bagus itu memang dari ikan. Jadi dari sampah-sampah laut itu, sampah-sampah laut dalam artian ikan ya, ikan dan sejenisnya itu malah makanan yang paling bagus untuk maggot. Nah, siapa tahu Mbak Jana berkenan, itu ini sama teman-teman mau dibuat judul proposal gitu, Mbak. Ya ini Bu, kan sebenarnya kalau sampah itu kan agak sama Bu, agak tricky kan. Trikinya dalam artian kita punya TPS 3R tapi tidak jalan gitu Bu. Ada mesinnya, nggak tahu ya itu Pak, mesin pemilah apa pemecah sampah gitu Bu, nggak tahu Bu. Kayaknya pemecah sampah. Terus kalau untuk tahap selanjutnya kan kita kayaknya dari pendampingnya yang dahulu yang kasih program TPS 3R itu nggak dibina tuh Bu, nggak dibina. Terus operasional kan kalau TPS kan nggak boleh dari dana desa, harus dari pendapatan BUMDes atau gimana gitu. Dan pekerjanya tentu juga harus dibayar begitu. Nah, izin tanya, kalau maggot itu biasanya ranahnya kemana Bu? Maksudnya agar mendapatkan cuan, jadi cuan itu bisa operasional, bisa jalan gitu Bu. Jadi saya jawab dulu ya Mbak ya. Kalau maggot itu memang dia setiap hari itu bisa panen Mbak. Cuman kemarin itu kan saya udah nyoba di BUMDes, dia itu ambil dari sampah rumah tangga. Jadi kayak nasi, sayur, apa-apa itu yang dari sampah rumah tangga itu dikumpulin, itu jadi pakannya maggot. Nah, masalahnya ternyata maggotnya yang saya berikan itu kemarin tuh overload gitu. Sehingga nyari pakannya susah, jadi malah nyari pakannya yang susah. Mereka sampai nyari ke dapur MBG tuh Mbak. Nyari ke dapur-dapurnya MBG tuh karena stok maggot itu paling bagus makanannya itu nasi busuk sama ikan tadi itu, sampah-sampahnya ikan gitu. Nah, sedangkan yang ada di Pulau Tondo itu mereka kesulitan. Jadi sampahnya masing-masing rumah itu sampai kehabisan. Ceritanya gitu, Mbak. Dan mereka bersih ya. Kenapa? Jadi bersih sampahnya rumah tangga. Nah, masalahnya maggot ini sukanya yang makanan yang original tadi yang Mbak kayaknya sampaikan di WA itu. Dia mintanya yang original. Jadi kayak dia makanan yang kayak gorengan tuh dia nggak mau gitu. Dia maunya yang kayak nasi basi, terus buah yang busuk-busuk gitu-gitu tuh loh Mbak, dia maunya tuh. Nah, akhirnya sama yang di mana? Oh ya, di Pulau Tondo itu juga dia akhirnya nyari customer kan Mbak. Ada banyak kalau customer, tapi tingkatnya itu tingkat perusahaan gede, pabrik. Jadi mintanya itu satu hari harus bisa nyetok kalau nggak salah berapa ya, di atas 10 kilo atau di atas setiap hari itu Mbak, di atas 10 kilo. Nah, sedangkan untuk bisa mencapai ke sana itu orang BUMDes kan mau nggak mau ngabisin waktunya hanya untuk nyarikan makan maggot gitu loh. Itu yang kemarin nggak telaten. Nah, terus lagi akhirnya kan dicoba yang kecil-kecil gitu Mbak. Yang kecil-kecil itu kemarin ada yang mau sudah. Jadi ini pribadi untuk jadi pakan di kolamnya itu
dia sekitar 8 kilo sudah bisa Mbak, waktu itu dapat 8 kilo sehari. Mau dibeli juga. Tapi ternyata magotnya itu kan dia, kalau maggot yang mentah itu kan yang masih hidup itu Mbak, maksudnya yang masih hidup itu kan usia siklusnya ya itu sekitar 4 hari apa 3 hari gitu loh Mbak. Nah akhirnya butuh yang namanya mesin roasting atau yang apa kayak wajan tuh loh Mbak, untuk ngeringkan maggot supaya maggotnya bisa ditaruh di pack gitu, di package, lalu setelah itu dijual ke Shopee gitu. Berarti yang butuh, kalau perusahaan itu perusahaan apa biasanya Bu? Loh, perusahaan pakan. Maggot itu dijual di online. Iya, dijual online tuh banyak Mbak, dijual sebagai pakan ini, apa pakan peliharaan tuh loh Mbak. Sugar glider atau apalagi ya? Koi ya kayak gitu-gitu itu Mbak. Jadi ranahnya ke sana. Ya soalnya emang agak trik gitu kalau di BUMDes. Kita juga banyak masalah di sini. Iya. Gimana ya? Ya itu. Cuma kalau mesin jadi kita punya TPS yang nganggur gitu. Itu intinya. Atau dan operasional. Atau Mbak Jana mungkin bisa ini enggak apa namanya? Jadi nanti endingnya kita nggak usah ngasih mesin lagi, tapi kita pendampingan penggunaan mesin itu kayak atau apa bikin sistemnya, gimana caranya mesin itu bisa dioperasikan dari apa sisian dana pendapatan itu loh Mbak. Atau gimana maunya Mbak Jana? Pengen dibantu apanya nih? Kan gini, kalau pertama kan masalahnya adalah kita punya sungai, punya pantai, yang sering dibuang yang namanya sampah sama warga, baik sampah plastik maupun sampah organik gitu ya Bu. Nah, terus pertama kami pengennya tuh warga itu gak buang lagi ke sampah ke pinggir jalan ataupun ke sungainya kami gitu Bu. Soalnya Bu diangkut Bu pakai kerja sama DLH dibuangin lagi Bu. Jadi kayak pengen punya sistem begini Bu. Kalau memang nanti ini pandangan kasarnya saya ya, misalnya nanti di dekatnya sungai atau pantai itu kita pilihlah jadi 2, buat sistem gitu loh Bu, yang mana yang organik, yang mana yang plastik gitu. Nah terus yang organik itu bisa nanti kita jadiin yang kayak maggot begitu. Untuk proses maggot itu mudah nggak Bu kira-kira? Butuh banyak orang nggak Bu? Kalau skala rumah tangga itu sebenarnya bisa Mbak. Jadi nyoba dulu 1 orang atau 2 orang yang berbudidaya maggot. Jadi 1 raknya maggot itu dia butuh bibit itu paling cuma 1 gram. Dari 1 gram itu dia bisa menghasilkan 10 kilo maggot setiap hari. Kalau memang ini ya kita ya mau nggak mau sih memang harus telaten membudidayakannya itu tadi untuk di awal-awal gitu. Karena kan dari yang mungkin masih pertama kali diajarkan tuh kan mungkin masih ada kesalahan. Oh ternyata pakannya suka yang ini, suka yang itu, kesulitan yang mana kan gitu-gitu kan Mbak. Iya. Ya. Format. Kenapa Mbak? Iya. Emang yang paling susah awalnya tuh cari formatnya Bu. Iya benar, makanya tuh kalau misalnya mau dibikinkan pelatihan yang seperti itu, namanya juga ngasih alternatif ya kita ya, maksudnya nggak yang bisa menjamin apakah dengan adanya pengabdian ini terus habis itu sudah pasti cocok dengan BUMDesnya kan gitu kan, tapi banyak alternatif itu menurut saya sih patut untuk diterapkan. Nah cuman kan kita juga harus menyesuaikan nih, kalau misalnya dari Mbak Jana, oh sudah ada Bu mesinnya di sini, cuma tinggal mengoperasikan aja yang kita nggak bisa, gitu kan berarti fokus kita adalah ke pendampingan pengoperasian mesin itu, misalnya gitu. Atau yang itu tadi, jadi
kita jalan dua, kita bikin pemilahan sampah yang organik dan yang non organik. Terus setelah itu dibuatkan kayak semacam yang ya saya nggak tahu ya, kalau di beberapa desa itu ada yang namanya bank sampah kan Mbak ya. Di bank sampah itu kan nanti endingnya kita nggak hanya berbagi dana penjualan sampah itu tadi gitu loh, tapi juga jadi ada yang dibuat untuk usaha, ada yang dikembalikan lagi ke masyarakat, misalnya tiap lebaran gitu dikembalikan dalam bentuk beras, sembako atau apa yang itu juga hasilnya atau beras atau sembako itu tadi dari unit usahanya BUMDes. Bisa juga seperti itu. Jadi kayak ngasih apresiasi udah ngumpulin sampah. Jadi itu ada pencatatannya gitu Mbak. Ada yang seperti itu juga. Makanya kita nggak tahu yang mana yang mungkin menurut Mbak Jana itu cocok diterapkan di BUMDesnya Mbak Jana. Ya kita gini Bu, kita kan ngeluh waktu itu pengen punya TPS, datanglah TPS, dapat anggaran. Cuman untuk mengoperasikan di situ kan kita butuh dana lanjutan. Sedangkan dari peraturan dana desa itu nggak dibolehkan. Harus dari pendapatan desa yang lain, misalnya kayak DBH bagi distribusi pajak gitu, ataupun pendapatan dari BUMDes. Cuman kan dari sini pendapatan dari BUMDes kan tidak seberapa masih, karena semuanya masih bangun sistem awal gitu Bu. Katanya Ibu, searching format yang gimana yang enak gitu. Nah, terus itu kan ada beberapa masjid tempat sudah bagus Bu, TPS itu Bu. Nah, cuma nggak ada airnya ataupun apa yang bisa menjalankan itu, dan pastinya di situ butuh operasional. Yang kami paling butuhkan adalah satu, operasional agar itu berjalan secara mandiri ya Bu, bukan maksudnya ini dikasih bantuan jalan operasional sebentar terus setelah itu vakum, sudah gitu Bu. Jadi kalau bisa, nah operasional itu apa sih yang menjadi sumber pendapatan di situ bisa hidup, TPS itu bisa hidup gitu. Satu itu. Dua, ini Bu, kita juga kesulitan sama DLH. DLH selalu janji ya 2 truk. Itu kan kita ke TPA jauh Bu, 30 sampai 40 kilometer Bu. Jadi ke TPA-nya itu tadi? Iya, jadi malah malas, bukan apa ya, ketika ada acara pihak DLH mau gitu, tapi kalau selesai acara selesai juga gitu Bu, maunya itu Bu, yang bantuannya kan biasa ya pemerintah kayak gitu kan emang ya. Jadi masyarakat tuh buang ke pinggir jalan, anak-anak karang taruna yang ngangkutin gitu kadang Bu, ataupun buang ke sungai. Kalau bisa, ini gambaran kasar, entah itu efektif atau enggak. Kalau misalnya di dekat sungai kita ada bank sampah untuk yaitu ikan yang busuk itu Bu, mungkin kepalanya atau apanya. Nanti bisa dibuatin maggot, mungkin bisa di situ untuk pakan maggotnya. Jadi kita penempatan pengolahan maggotnya itu di TPS-nya. Di dekat pantai tadi itu ya Mbak? Nggak dekat pantai Bu. Jadi TPS itu ada di tanahnya pemerintah yang iya. Di sebelahnya itu ada ketahanan pangan, ada peternakan ayam petelurnya kami. Itu. Jadi TPS itu tiap hari sekarang dibuka untuk ngambil pakannya ditaruh di tempatnya TPS, karena kita nggak punya tempat yang di kandang itu buat pakan. Kan berarti sudah ada interaksi orang tiap hari di situ. Kalau misalnya budidaya maggotnya itu ditaruh di situ, fokusnya di situ, kita tinggal ambil bank sampah, mungkin di bank sampah organik lah, fokus satu gitulah Bu. Jadi walaupun enggak organik sama non organik, organiknya aja fokus gitu. Jadi warga sudah tahu, oh buangnya ke sini kalau ikan-ikan busuk. Ya. Ya Mbak, jadi intinya tetap bisa ya Mbak kalau misalnya kita mau pengabdian di sana sambil
kita ini kasih pelatihannya dulu gitu, pelatihan maggot sama yang tadi itu pemilah sampah ya berarti ya. Iya Bu. Bisa Bu. Kalau kami tuh ada yang bantu untuk bantu welcome saja Bu. Kemarin juga ada yang datang ke kami dari kampus ini Madura. Itu untuk juga pengajuan apa ya? Air payau tuh Bu, untuk air minum. Kalau kita mah selagi bisa membantu hal-hal baik, insya Allah bisa Bu. Rekam kita Bu. Iya Mbak. Iya Mbak. Ya tak sampaikan ke ke teman yang ada di teknik mesin ya Mbak. Siapa tahu nanti karena kan bagaimanapun nggak bisa tiba-tiba ganti judul tuh karena ini harus inline sama hasil penelitian yang terdahulu gitu loh. Jadi kalau misalnya memungkinkan bisa bikin mesin pengolah sampah yang mungkin tidak memerlukan maksudnya tidak memerlukan syarat ketentuan penggunaannya itu tadi dan bisa diaplikasikan, nanti saya sampaikan lagi ke Mbak Jana ya. Iya Bu, ini ada di desa sebelah kami tuh Bu, di pinggir sungai kan kita sungai itu membelah dua desa ya. Itu pernah Bu punya bukan mesin sih, rakitan warga sendiri. Itu tapi sampahnya dibakar Bu, akhirnya jadi kayak insenerator. Abu. Iya, jadi abu. Jadi abu Bu. Terus cuman kapasitasnya yang namanya 1 gram besar itu aja, nggak mengatasi. Iya, maksudnya kekurangan drumnya tuh yang mohon. Cuman memang akhirnya sampah berkurang. Cuman ya itu kan polusinya tuh Bu. Betul. Mikroplastik ya, dong jadi nanti. Iya Mbak. Oke, saya tangkap ininya Mbak ya. Saya tangkap permasalahannya ya Mbak. Saya hubungi lagi nanti Mbak Jana, jangan kapok-kapok ya Mbak. Ya, saya mau tanya lagi, ini kan saya kan bukan orang akademisi Bu. Iya Mbak. Saya pernah pernah ikut programnya BRI kan, BUMDes itu pernah ikut programnya BRI. Ada yang namanya pengelolaan sampah, ngubah sampah jadi solar tuh Bu. Oh, bank sampah jadi solar, ya. Kalau pernah dengar mungkin temannya Ibu yang di mesin tahu itu. Iya, nanti saya coba. Ini kita juga lagi diskusi sih Mbak. Ada itu kalau nggak salah di sini tuh orang Ngulingi yang bikin mesin itu. Tapi memang dia kalau nggak salah harganya satu aja tuh sekitar 17 apa 20 gitu loh. Itu. Mesinnya? Mesinnya itu memang dia bikin sampai jadi solar atau sampai jadi apa gitu loh. Jadi BBM lah intinya. Iya, itu kalau itu Bu, senang Bu nelayan Bu. Oh iya benar-benar kan bisa bantuin ini ya, mereka beroperasi juga ya. Iya. Kalau organiknya mungkin lebih ke sana, tapi kalau non organiknya mungkin lebih ke sana. Kalau organiknya, soalnya gini Bu, kita agak patah hati Bu sama DLH kalau mau jemput sampai itu lama. Iya Mbak, jadi masyarakat bosan. Iya Mbak. Siap Bu. Oke kalau gitu, saya diskusikan sama teman-teman di sini ya Mbak. Yap. Ya, terima kasih banyak loh Mbak Jana. Sama-sama. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat lah kita 19 menit itu tadi ngobrolin. Masalahnya apa berarti Bu? Ini ada 3 ya, mesin pengangkut.